kalau mau ngambilnya surat 70 Al-Ma'arij ayat keempat, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu khamsina alfasana. Khamsina alfasana itu 50.000 tahun. Sehari. Naudzubillah itu kejadian. Terus misalkan, ampun, pengen balik lagi ke dunia. Misalkan dikasih waktu sebulan. Mau ibu pakai apa tuh sebulan? Ibadah. Bakal pengen gampang tersinggung kan? Bakal pengen julid ya? Bakal pengen iri sama orang nggak? Bakal pengen gampang ngambek nggak ke orang? Bakal pengen sering kesel sama suami ya? Bakal pengen kufur sama suami? Bakal pelit sama istri nggak Pak? Kayaknya kalau itu terjadi, orang mau julid, mau caci maki, mau duit kita, jangankan duit kita diambil, kayaknya ibu bisa jadi langsung bangkit, langsung buka handphone, sedekah online tuh langsung di-nolin rekening. Tahu soal sebulan lagi balik lagi nih saya ini. Daripada ngaco, mendingan ya kan? Orang mau gibah nggak peduli, orang mau fitnah nggak peduli lah mulut dia. Kita meninggal nggak ditanya mulut dia, kok ditanya kelakuan diri sendiri. Nggak akan gampang ngambek kan? Kan pertanyaannya, sekarang kita masih hidup, kenapa harus nunggu kayak gitu dulu baru jadi orang baru? Sekarang, itu tadi sebulan dikasihnya. Kalau mau jujur Bu, emang ibu yakin dari sini bakal bisa nyampe rumah? Belum tentu juga. Kadang kalau suka berangkat kajian, saya suka bilang sama istri, doain ya, takut gak pulang lagi. Ya nggak suka sih istri kalau saya ngomong gitu, cuman ya tapi emang aslinya kan emang gitu, nggak tahu. Jadi 5 menit lagi juga nggak tahu, makanya hati-hati di bawah lampu ya. Wah Bu, tenang Bu. Nah, kalau nggak ada takdirnya mah Bu, ibu tiduran di rel, keretanya udah lewat, nggak akan kenapa-napa Bu. Keretanya lewat di sebelahnya, karena relnya juga ada. Ya. Sehingga akhirnya kan aslinya kalau hidup kita ada yang gak enak ya Bu. Aslinya kan kita undang sendiri. Kata Allah itu juga Quran surat 4 An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kebaikan pada hidup kita, faminallah, dari Allah. Kalau ada yang gak enak-enak pada hidup kita, famin nafsik, dari diri sendiri. Bu, orang kan gak digebukin di pasar kalau gak nyolong ya. Orang kan gak bangkrut utang sana sini kalau gak main judi online, betul? Kok gimana kok kalau misalnya ada orang lempeng lurus tapi tetap aja dipinang segala macam? Bisa jadi gara-gara jahatnya mulut orang itu dia lebih pulang ke hadapan Allah dalam keadaan gak bawa dosa. Kadang-kadang kalau mau jujur, yuk kita semuanya pengen ke surga ya. Semua pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Tapi pengen ke surga ya. Kalau mau jujur pakai amalan yang mana? Kan kalau mau jujur mah ya, mungkin kita nggak bisa ngitung usaha udah sampai seumur gini sholat udah berapa kali. Dan kalau mau jujur ke surga pakai amalan yang mana? Nabi Adam diusir di surga dosanya 1. Kita pengen masuk ke surga emang dosanya 1. Kok saya sholat, entar dulu sholat yang mana? Sholat kita yang zuhurnya jam 2:30 itu. Gara-gara keseruan drakor nanggung kok 2 episode lagi gitu. Zuhur 2:30, asar 5:30, subuh jam 9 sekalian duha. Pakai amalan itu. Yang terus sering lupa rokaat, nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya di kantor. Mana kuliah kulhu melulu. Sekalinya ganti ina atau ina kan ya Allah lebih pendek. Sholat zuhur rakaat ketiganya sujudnya lama banget. Khusyuk banget ya dia, padahal lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri. Mikir lama sujudnya. Buat tuh lah, kita pengen ke surga pakai sholat yang kayak gitu. Tapi Allah pengen tetap masukin kita ke surga. Tapi gimana nih kehalangan dosa? Mungkin malaikat komplain ya. Misalkan ya,
Ya udah, dikasih fasilitas sama Allah. Ya udah, gugurin aja dosa-dosa yang ngalangin dia ke surga. Gimana caranya? Dikirim ada orang yang julid, dikirim ada orang yang fitnah, dikirim ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Itu deh fasilitas semua. Ketika udah mikirnya ke sana, ya kita kan mandangnya jadi orang jahat. Gimana kamu udah nolong dia tapi dia jahat? Ya berarti dia tuh yang rugi. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum? Tapi kan dia khianatin kamu. Saya tuh bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam tadi diusir dari surga, dosanya 1. Memang saya dosanya 1, berarti saya perlu pengukur dosa. Pas dia fitnah, berarti kan kayu bersambung. Tapi gara-gara dia tuh dosa saya berguguran, berarti dia lagi deketin saya ke surga. Harus kita traktir kue bodoh. Nganter, bingung kan yang fitnah. Saat saya habis fitnah kamu, kok malah ngasih hadiah? Bukan sayanya yang baik, Allah dan Islam. Oh gini ya Islam, ajarin saya ngaji dong. Wah, malah jadi hidayah. Tapi tetap kan kamu udah nolong dia, dianya jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Coba satu dunia cinta, Allah benci juga saya yang repot. Bersatu seluruh manusia bikin grup WA, kompakan pengen nyelamatin kita ke surganya Allah. Kata yang punya surga kita nggak boleh ke situ. Ya bisa apa miliaran manusia ini? Tapi tetap weko kelakuannya nyebelin. Ya alhamdulillah, meninggal nggak ditanya kelakuan tetangga, ditanya kelakuan masing-masing. Masa ia meninggal ditanya, kamu tahu itu tas tetangga kamu itu kredit atau cash? Bodoh amat. Enak, lebih enak gitu. Kalong, nggak akan ada yang sia-sia. Guru PAUD 30 tahun mengajar, nggak ada satupun muridnya yang viral jadi artis. Tetap dapat pahala nggak 30 tahun yang ngajar? Oh, nggak mungkin Allah sia-siain perjuangan itu. Berapa ribu anak bisa ngaji gara-gara dia. Ya. Daripada baru setahun ngajar, muridnya viral, tapi malah jadi belagu, sombong, ngarep transparan lagi dari muridnya. Nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Ya. Sama ibu kita saling menjadi ujian. Ibu datang ke sini, kalau niatnya benar-benar pengen ngaji, maka mau siapapun yang bicara, atau yang kalau bicaranya nggak jadi datang, ibu jalan ke masjidnya tetap jadi pahala. Tapi kalau niatnya pengen selfie sama yang bicara, ketahuan yang diajak foto ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sama duit juga gitu, jabatan juga. Kapan jabatannya jadi nikmat? Kalau membuat dirinya dan yang dipimpin dia tambah dekat sama Allah, baru kepakainya banget. Kan meninggal nggak ditanya jabatan tertingginya apa ya? Ditanyanya kekuasaan kamu pakai untuk apa? Jadi misalkan ibu di WA sama suaminya, istri, emang nggak boleh Pak manggil istri boleh? Nah istri, namanya misalkan mah Yuni misalkan, tapi dipanggil boleh? Jawab dong. Ada apa suami? Dia begini kayaknya uang belanja harus naik nih berapa Insya Allah 100 juta. Oh, per dekade ya? Oh enggak dong, Insya Allah per minggu. Oh, uang belanja 100 juta per minggu, nikmat bukan? Ih, ujian. Begitulah ibu-ibu ya. Nikmat atau ujian? Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Si ibu itu semenjak usaha suaminya maju, uangnya tambah banyak juga ya sedekah. Oh nikmat itu. Kalau semenjak uangnya tambah banyak malah jadi maksiat atau malah jadi belagu, ya kan repot. Ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah.
Sehingga ini juga jadi jawaban kalau ada yang minta kaya nggak kaya pun kan bukan Allahnya pelit. Ya, bisa jadi gara-gara ya kamu kalau kaya teh kacau ya, jadi ditahan sama Allah ya. Jadi karena suami juga sama, tiba-tiba di WA sama si bos, wan karyawan, ada apa tuh? Daripada kita besok kamu saya naikin jabatan ya Wan. Jadi apa tuh? Jadi atasan saya. Mana naikin orang ke atasnya dia? Ya, naik jabatan nikmat bukan? Kapan jadi nikmat? Ya dijadiin jalan tambah dekat sama Allah. Mumpung jadi bos. Coba karena kalau bukan bos yang ingetin suka susah bu. Taman kerjanya. Bro, bayar zakat dong, kan gajimu gede. Cuman 1/40 kok, 2,5%. Kalau kamu punya 100 juta, hanya perlu 2,5 juta, bukan 12%. Ya. Seperti ya. Tapi karena yang ingetin teman kerja, siapa lu ngatur-ngatur gua gitu? Coba yang ingetin bosnya, kumpul semua, rapat pagi hari. Perhatikan pengumuman akhir bulan nanti semuanya saya potong gajinya 2,5% untuk zakat. Gak suka? Silakan di situ itu keluar. Mumpung punya kuasa ya. Silakan. Emang boleh kok kayak gitu? Boleh. Saat bin Muaz dulu pemimpin Bani Aus orang Ansor, kan beliau masuk Islam duluan dibanding umat. Ketika masuk Islam duluan, kumpulin umatnya. Ditanya, menurut kalian siapa saya ini? Ya umatnya ngejawab kaumnya. Kau pemimpin kami, teladan kami, orang terbaik kami, panutan kami. Terus beliau lanjutkan, maka mulai detik ini haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Ribuan orang tuh masuk Islam, mau punya kuasa. Karena tadi ditanyanya bukan jabatan tertingginya apa, tapi kamu pakai apa kekuasaan. Ibu pengen viral, silakan. Tapi ditanyanya bukan followersnya berapa, tapi kamu ngajarin apa ke followers kamu. Selagi kontennya positif, ya bisa. Positif, ya bisa. Positif, ya bisa. Salam bersama para sahabat jalan terus menemu bangkai anak kambing cacat. Jadi ada bangkai anak kambing cacat, udah mah anak kambing kamu dagingan, cacat lagi anak kambing, udah jadi bangkai lagi bau. Sama Nabi diangkat, siapa yang mau ini? Sahabat menjawab, bahkan itu hidup pun kami gak mau wahai Rasulullah. Terus diteruskan oleh beliau, ketahuilah di hadapan Rob kalian dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Satu. Ya. Riwayat yang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda maknanya bahwa kalau dunia dan seluruh isinya ini ada harganya di sisi Allah setara dengan sebelah sayap lalat nyamuk, maka kalau setara aja dengan sebelah sayap nyamuk, Allah tidak akan sudi memberi minum kepada seorang kafir pun 1 gelas air. Kok maksudnya gimana? Bunda, saking di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya ini gak ada harganya bagi Allah. Makanya jangankan maksiat, ada yang tiap hari menyembah selain Allah, tiap hari maksiat juga tetap banyak duitnya. Ya, karena gak ada harganya. Sana silakan makan. Kalau setara aja itu semua dengan sebelah sayapnya, jangankan mereka dikasih harta tuh yang lagi pada maksiat duluan. Dikasih segelas air juga Allah gak akan kasih.
tapi nggak ada hartanya. Ibarat gini, ibu nyapu, ada debunya ya, debunya dibuang keluar kan depan rumah kan. Pas ibu ngebuang debu ke depan rumah, ada tetangga ibu datang, ibu, ini sampah debunya boleh nggak buat saya diminta? Kasih bu. Kasih, orang bagi kita nggak penting, kalau emang berharga nggak akan dibuang ke depan rumah kan. Lihat, bahkan Allah nggak memilih dengan sebutir debu, tapi dengan sayap. Kenapa? Karena butir debu dikumpulin satu truk, laku dijual sama toko bangunan jadi pasir buat ngebangun. Coba sayap nyamuk dikumpulin satu truk, bala, berantakan, nggak jadi apa-apa. Nah, ketika akhirnya ya Allah, oh ternyata begitu ya pencipta dunia ini, ngelihat oh dunia dan seluruhnya itu bagi mereka segitu. Meskipun bukan berarti ibu nggak boleh kaya, silakan. Selagi kayanya dapat, karena pertanyaan tentang harta tuh dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, udah gitu aja. Selagi ibu duitnya 300 T tapi dapatnya dari kebaikan, tapi untuk kebaikan juga aman, daripada duit cuma sejuta-sejutanya tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rukat. Ya, silakan sebanyak apapun asal dapatnya halal dipakainya untuk kebaikan. Ya, silakan kita mau kaya kayak gimana juga. Sekali lagi, tapi yang penting yang ditanya bukan itu. Ya. Dan ketika kita akhirnya ya Allah udah ibadah, ya saya udah sholat nih, diukur-ukurnya mana ini duit? Ya orang bagi Allahnya aja itu gak ada artinya. Karena yang akan kalian terima demi Allah adalah sesuatu yang jauh lebih nikmat nanti di sisinya Allah. Terus kita malah ngukur-ngukurnya pakai ya istilahnya hadiah yang bukan hadiah. Ibarat gini, ada perlombaan, hadiahnya 2, satu rumah bagus, satu lagi pensil patah. Ibu menang, layak mendapat hadiah terbaik, tapi malah lagi nggak mau, saya nggak mau rumah, saya maunya pensil patah itu. Ya kan lucu ya, ibu udah takwa nih, layak diganjar surga insya Allah, tapi nggak mau, saya cuma pengen dagangan saya laris lumayan sehari 50.000. Kamu dapat yang lebih baik kok, tapi kok malah ngarepnya sesuatu yang seperti itu, yang lebih ringan, itu lebih murah. Sehingga yuk, jadi kalau ada yang bertanya kayak gitu punten, ya berarti ada sesuatu yang harus dilepaskan dulu di hatinya, pelan-pelan sampai akhirnya bergeser jadi tinggal Allah doang. Udah nanti ya, udah istilah nggak akan ngambek lagi. Ya kayak tadi lah, ada orang yang punya istilah banyak uang, tapi kalau misalkan nggak ada Allah di hati tetap ngambek kan. Makanya ini saya mau komentarin, ada gara-gara niat itu sih kemarin ya, ada yang ya 300 T tapi cuma 6,5 tahun, gak usah sebut namanya, doain aja. Jadi banyak yang bikin video, saya juga mau cuma 6,5 tahun dapat duit sebanyak itu, nih saya rela di penjara sekarang juga asal dapat segitu gitu ya katanya. Ini renungannya ya, izin. Saya kenal guru PAUD, sebulannya cuma punya uang gaji dari ngajar di PAUD. Ibu tahu PAUD ya? Pendidikan anak usia dini, itu dapat 250.000 sebulan. Terus guru PAUD, oh berarti paling banyak pahalanya. Doakan ya. Bang Akbar. 250.000 dan dia anak yatim, nggak punya ayah, dan tinggalnya berenam dengan ibu dan keempat adiknya yang masih kecil. Bu, 250.000 tinggal berenam cukup nggak untuk sebulan? Nah, cukup. Tapi ternyata cukup. Ada aja, bahkan pada gemuk kok. Dan ternyata, ya gimana berarti buat anak adik-adiknya sekolah? Oh, adik-adiknya ngapalin Quran semua, jadi gratis semua. Ikutin kakaknya ngapal Quran. Itu perbandingan pertama. Yang kedua, ya lingkaran kami di Thailand memang belum nyampe 300 T ya, tapi ya pada judi ya dapat lah miliaran atau sampai misalkan tergantung sebesar apa perjudian. Tapi ini bukan masalah, mereka sanggup untuk bayar guru dan sekolah termahal. Sebutin mana sekolah paling mahal, mereka sanggup. Gak cuma itu, bahkan mereka sanggup buat bangun sekolah sendiri hanya khusus untuk anaknya. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama duitnya, gampang. Anaknya ada yang homo, dengan LGBT, ada yang overdosis narkoba, ada yang
Coba sob, bukan berarti pendidikan nggak harus nggak butuh duit, bukan. Iya, pendidikan perlu biaya wajar. Tapi biayanya dari mana dulu? Halal. Karena ya izin saya mah salah satu yang paling termasuk menampar ya gitu. Kok bisa-bisanya adik dari guru PAUD yang gajinya sebulan 250.000 soleh semua anak-anak. Sedangkan anak konglomerat tapi dari bapaknya dari bandar judi itu, oh na'udzubillah, ada yang menikam ayahnya sendiri dari belakang secara harafiah ya, bukan nikam ngambil itu, benar-benar ditusuk bapaknya itu ada. Ya seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mikir, enak ya, cuman 6,5 tahun, tapi tabungan udah banyak. Misalkan beneran ada orang licik misalkan, yes cuma 6,5 tahun, nanti keluar gue udah punya duit banyak untuk ini, udah siap-siap jalan-jalan. Bu, kalau mau jujur, emang masih ada umur sampai nanti keluar? Entar malam juga belum tentu masih ada kalau mau jujur. Kita juga gitu kan? Jangankan entar malam sama, ini ibu pada belum tentu nyampe rumah loh bu kalau pulang. Belum tentu ada umur sampai rumah ya. Tapi tenang, meninggal itu yang penting husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kalau matinya karena apa? Contoh, kok mati kok, tapi mati dia karena COVID. Ih, kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Masya Allah. Daripada misalkan, oh dia matinya di masjid kok, ih, masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong spekter tuh jatuh, jadi tiban kepalanya, nggak jadi masya Allah. Sedang apa? Ya udah ibu, meskipun tadi dibilang belum tentu nyampe rumah, ya selagi yang kita selalu berbuat kebaikan, nggak takut kan? Yang takut itu habis pulang maksiat belum sempat tobat, takut nggak nyampe rumah, nggak ada umur duluan, oh itu repot. Jadi mau ibu berangkat kayak ngaji, pulang ngaji, tapi nanti berarti yang dibawa pulang ilmu dan keyakinan, bukan foto sama si Koko. Nggak laku itu foto di hadapan malaikat. Ya, punya di TikTok. Kan ibu nggak ditanya follower TikToknya nanti sama orang. Jadi, yuk kalau kita udah takwa taat, terus masih ngukur-ngukurnya kenapa tidak sekaya dia? Karena bukan itu ganjaran yang akan disiapkan bagi orang-orang yang nurut sama Allah. Terus masih ngukurnya pakai ya duit. Kadang yang diminta juga kadang nggak banyak. Saya cuma pengen omset sehari 300.000 kok, bisa. Ya. Atau terlalu receh dibandingkan surganya Allah. Betul. Jadi ketika akhirnya kita tadi ngejar Allah, terus dilepaskan kemelekatannya, kalaupun sakit ya udah itu sekedar fakta aja. Oh berarti di hati saya belum Allah. Para sahabat, para nabi coba. Pahala segitu banyaknya, takwa sebegitunya, dosa nggak ada, tapi kok ujiannya parah banget. Tapi kok nggak ada yang ngambek, malah berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, surat Maryam ayat 4. Dan yang berdoa seperti itu, aku tidak pernah kecewa saat berdoa kepada Tuhanku. Yang ngomong kayak gitu adalah orang yang menanti keturunan 80 tahun menurut sebagian riwayat, dan meninggalnya pun digergaji oleh umatnya sendiri, dibelah dua badannya. Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi berdoanya kayak gitu, aku nggak pernah kecewa aku saat berdoa kepada Allah. Jadi sebegitunya, sebegitu bahagianya. Padahal dijahatin dia. Mending kalau misalnya kita bikin jahat, dijahatin orang kan bisa muhasabah ya. Oh ini gara-gara kejahatan saya. Kan beliau mah nggak ada jahatnya. Pada baik. Dosa nggak ada. Ujian parah. Ngambek enggak ternyata, ngeluh juga enggak ternyata. Jadi akhirnya ketika akhirnya pengen bahagia, ya satu lima tadi caranya seperti mereka berarti di hatinya sudah Allah saja. Hidupnya sudah bukan bertanya apa aku, mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Sudah bukan bertanya apakah aku bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Bukan berarti setelah takwa ibu jadi mati emosinya, bukan, jadi nggak bisa ngambek, bukan, masih bisa ngambek, tapi bukan ketika dirinya dihina, ketika Allah dan Rasulnya dihina baru.
Bukan nggak bisa sedih, bisa sedih, tapi bukan sedihnya bukan ketika dikhianati, tapi ketika ya Allah kemarin bisa tahajud, kok malam ini nggak bisa. Ampun ya Allah, padahal seumur hidup nggak tahajud, kayak nggak dosa. Tapi bisa nangis gara-gara nggak tahajud, coba soleh. Enak kok kayak gitu. Kira nanti ketemu orang mau jahat, mau juri, udah tenang aja. Silakan kalau misalkan dizolimin terus, ibu jadi pengen jaga jarak biar nggak jadi korban, itu silakan. Tapi kan maksudnya jangan ikut kotor hati, jangan ikut balas dengan keburukan yang sama. Karena aslinya ya tadi satu bisa jadi diundang kelakuan kita. Kalau kita udah hidup bener lempang lurus tetap dijahatin ya kepahitan cuma dua lah ujungnya. Kalau nggak gugulin dosa, meninggikan derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Karena kalau ngandelin pahala kita tadi sholat kita, sholat yang mana itu tadi. Jadi hijrah tenang akan bahagia, tapi bahagianya bukan dengan justru kan kadang ada orang kebayang, oh nanti setelah hijrah dagangan saya jadi laris ya, saya jadi naik jabatan ya, bukan itu ya. Bahkan jangan heran kalau ujian hidupnya tambah berat, tapi masalahnya dia sudah bukan orang dunia lagi, ibarat sudah jadi orang akhirat yang sedang berjalan di muka bumi. Bahagianya udah nggak di situ lah ya. Udah berubah ya. Nah, sisain waktu untuk itu jamnya benar? Benar. Ya, untuk diskusi, tanya jawab atau dikoreksi atau ditambahkan barangkali saya salah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab.